Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam kasih Kristus. Kali ini saudara-saudara, saya ingin membicarakan tentang satu hal yang sangat kita butuhkan. Tapi melaksanakannya sulit. Tapi barang siapa yang sudah tahu caranya, kesulitan itu bisa diatasi. Yang saya maksudkan adalah saya ingin membicarakan tentang mengampuni. Mengampuni itu sulit sekali. Tapi itu harus kita lakukan. Karena itu sangat dibutuhkan. Kita manusia tidak sempurna. Sehingga di sana sini ada gesekan-gesekan. Dan kalau tidak diselesaikan dengan saling mengampuni, itu akan bertumbuh, berkembang, dan mungkin mengikat kita sehingga kita sulit untuk bisa berhubungan antar suami istri, antar orang tua anak, anak dengan anak, saudara-saudara dalam rumah tangga, dan seterusnya. Saudara-saudara, untuk menggambarkan bagaimana kita melaksanakan saling mengampuni itu, saya ingin membicarakan 3 buah ayat yang strukturnya sama. Ada perkataan saling, ada perkataan seperti Kristus telah melakukannya untuk kamu. 3 ayat itu membicarakannya dengan gaya yang sama. Dan karena itu tidak sulit kita ingat. Nah, yang pertama saudara-saudara adalah Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita bukan karena kita layak, tapi karena kasih-Nya begitu besar pada kita, pada isi dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus dilahirkan, mati disalibkan, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Jadi itulah ayat yang pertama. Saling mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan selalu mengasihi kita. Saudara-saudara, yang kedua setelah mengasihi adalah menerima orang lain sebagaimana adanya, atau dengan kata lain empati. Tidak menuntut orang lain, tapi menerima apa adanya. Nah, ayat yang kedua ini terdapat dalam surat Roma juga pasal 15, tapi ayat 7. Ayat 7 pasal 15 surat Roma. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus menerima kita bukan karena kita baik, justru karena kita berdosa. Karena kasih-Nya itu yang menggerakkan. Dan Tuhan Yesus menerima kita sebagaimana adanya. Lalu kita juga harus menerima orang lain sebagaimana adanya. Entah suami dengan istri, entah orang tua dengan anak, anak dengan saudara-saudaranya, ataupun di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Jadi sudah 2 saudara-saudara,
yaitu saling mengasihi, saling menerima. Nah, yang ketiga barulah saling mengampuni. Setelah ada kasih, mau menerima orang lain sebagaimana adanya, barulah terbuka jalan untuk mengampuni. Dan saya akan bacakan surat Efesus pasal 4 ayat terakhir. Ayat terakhir pasal 4 surat Efesus, yaitu ayat 32, ayat terakhir. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara-saudara, sudah 3 ayat yang kita baca. Yang pertama adalah isinya saling mengasihi, seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Yang kedua adalah saling menerima, seperti Tuhan sudah menerima kita. Yang ketiga, saling mengampuni, seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi semuanya bergantung pada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh merasakan, meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita dan seterusnya mengasihi kita. Kalau itu kita yakini, kita rasakan, barulah kita bisa maju ke yang kedua, yaitu saling menerima seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita. Apakah kita yakin Tuhan Yesus menerima kita dan kita menjadi anak-anak Allah di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah betul-betul yakin Tuhan Yesus menerima kita, yang tadi mengasihi kita, menerima kita, baru yang susah itu yang ketiga, yaitu saling mengampuni. Mengampuni itu tidak mungkin kecuali kita menerima pihak lain sebagaimana adanya. Selama kita menuntut, selama kita tidak puas, selama kita menginginkan sesuatu dari orang itu supaya berubah dan sebagainya, agak sulit untuk kita mengampuni. Kalau kita merangkul, menerima orang lain itu, sebagaimana Kristus juga merangkul, menerima, dan mengampuni. Saudara-saudara, 3 hal, semuanya bergantung pada Kristus. Bagaimana kita menerima itu dari Kristus, yaitu mengasihi, menerima, dan mengampuni. Barulah kita hidup dalam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, tema ini atau bahan ini atau firman Tuhan ini sangat berguna dalam hidup kita sehari-hari. Baik ketika COVID-19 masih terus berlangsung di hadapan kita, sampai pun nanti setelah semuanya itu bisa diatasi. Itu kita butuhkan. Dari pengalaman selama COVID-19 ini, membekali kita untuk saling mengasihi, saling menerima, dan saling mengampuni. Kita masuk nanti dalam tatanan yang baru. Kita sudah punya pola, kita sudah punya pengalaman. Marilah kita laksanakan itu dalam hidup kita sehari-hari pada saat ini. Sekali lagi, ketika COVID-19 masih kita hadapi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menerima firman Tuhan yang sungguh membekali kami. Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Karena itu kami harus mengasihi sesama kami manusia seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Juga Tuhan Yesus sudah menerima kami
Ajarkanlah kami untuk menerima orang lain sebagaimana Tuhan menerima kami. Demikian juga Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Sebab itu tolong kami supaya kami pun dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang lain. Baik itu suami, istri, anak, orang tua, dalam kehidupan keluarga maupun di luar keluarga. Kepada siapapun kami berkumpul atau bertemu nanti, ataupun di dalam kehidupan gereja Tuhan, supaya kita bisa mewujudkan mengasihi, menerima, dan mengampuni. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.